Aman dong. Aku udah hubungin bakso langganan kesukaannya si Dea. Terus ada kue leker kesukaan Onyo. Dan ada juga kue cubit kesukaan kamu. Pokoknya banyak deh ya. Pokoknya cukup buat satu rumah. Dan semua timnya The Onsu. Langsung. Tuh. Ada kue cubit, ada bakso, ada kue ape. Apa ya? Ini Kue ape. Kue ape ya? Kue ape kan? Ada leker, Mas aku mau lekernya dong. Ini bakso nih kayaknya enaknya. Happy, 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 happy family. Setiap hari kita selalu happy. Tertawa kita hahaha. Inilah happy family. Mantap. Hai Donsu, akhirnya kita sudah di tahun 2022. Yeay! Aku tuh bersyukur banget sama pencapaian kita selama 2021 kemarin. Dan sebagai tanda syukur dan terima kasih ke tim Donsu, hari ini aku mau bikin kejutan buat tim Donsu. Ayah. Yang ini aku udah hubungin Jordi nih buat datengin band segar ke rumah. Teman-teman kamu datang jam berapa? Ini lagi di jalan yang kamu panggil sama tenda-tendanya kan ya? Oh iya dong, sekalian nanti kan ada teman kamu juga mau datang kan. Makanya bawa semuanya biar bisa refill. Jajanan makanan lain juga udah kan yang? Kita kan mau nraktir tim The Onsu juga biar mereka happy mengawali tahun dengan makan makanan enak. Jadi semakin semangat untuk jalanin tahun 2022 ini. Aman dong, aku udah hubungin bakso langganan kesukaannya si Dea. Terus ada kue leker kesukaan Onyo. Dan ada juga kue cubit kesukaan kamu. Pokoknya banyak deh ya. Pokoknya cukup buat satu rumah. Dan semua timnya The Onsu. Pokoknya kita mau bikin mereka senang dan perut kenyang. Karena mereka lah yang selama ini bantu kita untuk tetap seperti sekarang. Pokoknya biar mereka semangat deh di tahun 2022 ini. Betul, pokoknya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk nunjukin bahwa kita beruntung punya tim kayak mereka ya. Dan juga semoga bisa tetap semangat menghadapi 2022 ini bersama-sama. Bener Yang. Ini kayaknya juga udah pada siap nih tenda-tenda sama gerobaknya semua udah ada di depan. Yuk kita panggil anak-anak sama tim Donsu. Oke sayang, langsung panggil. Ya. Oke tim Donsu silakan menuju lobi. Mari kita serang makanan. Anak-anak juga turun semua. Let's go. Oke, ini semuanya udah siap makanannya semuanya. Ini mana anak-anak ini Onyo, Cici? Ya. Kenapa? Ini makannya udah siap. Anak Donsu mana tuh? Widih. Langsung. Tuh. Ada kue cubit, ada bakso, ada kue ape. Apa ya? Ini Kue ape. Kue ape ya? Kue ape kan? Ada leker, Mas aku mau lekernya dong. Ini udah. Udah mateng. Ayo biar syukur. Jadi ini kita langsung The Onsu, langsung kita bawa langsung sama gerobak-gerobak. Kita borong ya kan? Mas, boleh nggak barter? Ini udah kepotek tuh. Nggak bisa. Nah, ini. Wow. Pokoknya suka yang mateng ya. Ini boleh, itu boleh, semuanya boleh. Kita cobain dong.
Harus cobain juga mas, satu lagi sendoknya mas. Nanti. Ini bakso nih kayaknya enak banget. Mantap ya. Bakso nih mantep nih. Semuanya. Ya, bingung. Yaudah yuk kita duduk dulu yuk. Teman kamu mana yang mau datang? Bentar lagi katanya on the way. OTW. On the way. Oke. Yuk, kita duduk dulu. Terima kasih. Ben seger. Mantap. Mana teman-teman kamu? Tadi bilang udah di depan kok. Nah, tuh. Mbak Rita, welcome to Rubens Bensu Kingdom. Ini gila, ini aku seneng banget akhirnya bisa main kesini. Lihat deh, parkirannya luas banget, bisa buat parkir pakai dulu 200 mobil, Mbak. Gila keren banget. Liftnya sebelah sini ya? Oh enggak, lagi dicuci liftnya. Iya. Oh my god, ini pasti meja ini juga dari Italia. Iya, banget. Tapi Itu ada bangkunya, boleh duduk loh. itu giot. Oh my god. Enggak. Aduh Bumil gimana kabarnya? Seneng banget, sehat. Sehat toh. Tapi Wenda udah kenal kan sama Mbak Rita? Kenal dong, halo Mbak Rita, Halo. apa kabar? Akhirnya kita ketemu lagi ya Mbak. Udah sering ngobrol ya? Sering ngobrol virtual gitu ya waktu itu kita ya Mbak. Baru kali ini akhirnya ketemu. Makasih loh Mbak Erita dan Kak Fitrop udah mau datang hari ini. Sama-sama, jadi kita seneng banget akhirnya bisa diundang ke castle ini. Yang salah gimana? Castle ini. Ini kan kita udah siap, udah boleh lah. Boleh dong. Oke, tuh. Jadi biar ingat kan, biasanya ngobrol virtual sama Mbak Erita. Betul. Sekarang ketemu langsung. Tapi kita juga yang makasih loh udah diundang ke sini. Apalagi nih tadi Aduh. lihat di depan rame banget ya. Ini lagi ada acara apaan sih, Wenda? Apa emang sengaja buat undang kita berdua? Makasih banyak ya. Enggak juga sih. Buat kita. Iya. Tapi enggak juga sih gimana? Enggak juga sih. Tapi bener dong kan ada tamu kehormatan yang di sini ini sengaja mau kasih kejutan kecil buat tim The Onsu juga sama anak-anak biar bisa makan jajanan enak sepuasnya. Oh iya, tapi karena cuaca lagi cerah, kita ya udah duduk-duduk di sini aja ya. Enak. Sambil nyobain mungkin minuman Ben Sugar. Kalian mau rasa apa? Boleh, ada rasa apa aja? Bubblegum, leci, Ada bubblegum, leci, mangga. enggak? Kolade ada nggak? Iya kolade. Apa? Iya kolade. Apa sih itu? Minuman. Oh, minuman? Ada sama mojito ada nggak? Enggak ada. Oh iya ada. Aslinya apa tadi? Mangga. Aku nggak suka banget, aku suka mango. Iya, mango ada tapi akarnya aja ya. Akar pohon mangga. Nggak ada. Ya. One mango please. One mango please. Oke. Kalau di sini manggil pelayannya gini nggak? Ya. Ih mewah. Menjaga. Kamu mesti saya dong. Iya. Enggak emang begitu. Oh gitu. Gimana sih kalau rumah castle manggil pelayannya gimana sih? Penjaga. Oh, elegan. Gitu. Tapi nggak ada yang datang, gue gini doang. Oke, aku mango deh. Iya. Pas banget ya kita kesininya pas lagi banyak jajanan. Iya dong. Ya aku tuh kan sering banget tuh lihat di YouTube nih Wenda tuh sering banget masak-masak, suka banget bikin jajanan kayak gini. Akhirnya pas main beneran disajiin juga semua jajanannya. Iya, kebetulan istriku ini lebih sering beli jajanan dibanding beli barang-barang. Iya. Ya tapi kan walaupun jajan gini kan tetap aku pilih-pilih nggak sembarangan gitu loh. Apalagi ini kan buat anak-anak dan tim The Onsu. Terus ada Bumil juga lagi ya kan. Harus emas 24 gram. Kayak anaknya kayaknya ya. Iya, itu betul sih. Nah, Ben Seger ini aku datengin juga. Airnya nggak pakai air sembarangan loh. Iya, aku udah pastiin airnya pakai Aqua. Iya kan ya, kita tuh selalu perhatiin banget kalau misalnya soal jajanan buat anak-anak. Soalnya kita kan juga udah belajar tentang pentingnya memperhatikan air minum buat kesehatan keluarga.
Dan di zaman pandemi ini juga lebih baik mencegah sesuatu yang nggak bagus kan? Iya bener banget, kalau misalkan sumber airnya belum jelas juga kan takutnya nanti ada dampaknya juga kan buat kesehatan anak. Ntar jangan cuma enak doang, ntar udahannya anak kita batuk atau sakit ya kan. Oh iya, kalau kayak gitu bentar ya, aku ambilin dulu minumnya. Udah haus kan pastinya? Oke, kita tunggu. Ih, cepet banget datangnya. Belum dong. Mas, tadi pesanan aku udah. Udah ya? 1, 2, 3. Kurang 1, aku mau 1 lagi yang leci. Oke, bentar ya Bu, aku tambahin air dulu. Oke. Bener-bener berkualitas kan airnya Donsu, jadi nggak salah pilih jajanan deh aku. Aus langsung dengar suaranya. Ya udah deh Mas, kalau kayak gitu aku tunggu di meja ya, nanti tolong anterin. Siap, Bu. Terima kasih. Silakan guys pesanannya. Oh, luar biasa. Iya. Apa namanya? Bubble gum, Saya mango, mango ya. lychee. Flash you. lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini pegang sedotannya aja aku udah bisa merasakan kesegaran Ben Sugar loh ini. Kita coba ya. Oh ya nih, untuk Donsu juga nih ya, ngomongin untuk air yang dipilih sama Ben Seger nih kebetulan banget. Hari ini aku kedatangan Mbak Erita nih ya, ini hidrasi expert ya. Nah, dan juga Fitri, siapa namanya Mbak ini? Oh, Anastasia. Oh Anastasia, udah nggak Fitri Tropika, jadi Anastasia. Itu kayak nama aslinya di kampung halaman. Oh, jadi iya. kayak orang pakai Fitri Tropika kayak dijebak gitu ya? Udah itu kayak nama panggung aja, nama kampung aku Anastasia. Oh, bagus ya. Anastasia ya. Jadi kita mau tanya-tanya nih soal sumber air yang baik dan juga berkualitas tuh kayak gimana Nah, nih? pas banget nih Mbak, aku juga penasaran sebenarnya sumber air yang berkualitas baik itu kayak gimana. Karena aku sendiri kalau di rumah tuh masih pakai air suling biasa. Jadi ada solokan atau kobokan, aku ambil pakai suling terus baru aku masak, baru diminum dikonsumsi keluar. Sederhana Oh my ya God. konsepnya ya. Water flood, Iya, iya. air suling. Serem banget ya. Nah, sebenarnya yang bener tuh gimana? Justru kan ada Mbak Erita di sini, kita bisa tahu Bisa ya. tahu nih Mbak. Iya. Oke, jadi gini, pertama-tama udah pada tahu belum dari mana aja sumber air minum kita di rumah? Jadi kalau di Indonesia itu air minum kita bisa dari air minum dalam kemasan, air sumur, atau air ledeng atau air keran, ya kan? Nah, nggak semua air ini berdasarkan sumbernya itu terlindungi dari polutan karena bisa jadi di sekitar sumber airnya terjadi pencemaran lingkungan. Misalnya kalau dari sisi sumber air kita itu bisa ambil dari air permukaan seperti air sungai, air danau, atau air selokan tadi mungkin ya. Jangan. Nah, atau air tanah. Air tanah ini bisa dibagi dua, bisa air tanah dangkal atau air tanah dalam. Nah, kualitas dari air permukaan yang diambil dari waduk, sungai, atau danau itu rentan tercemar. Karena kualitasnya tergantung dari beberapa faktor seperti iklim, curah hujan, dan lain-lain. Sedangkan air tanah dangkal kualitasnya bisa dipengaruhi oleh aktivitas di sekitarnya. Misalnya aktivitas dari pertanian, industri, Limbah, atau limbah rumah tangga yang meresap masuk ke dalam tanah. Aduh, ngeri juga ya Mbak, kalau sumber air yang kita gunakan untuk minum atau juga masak itu tercemar dan juga kita salah pilih ya. Ngeri banget, apalagi kita tidak bisa mendeteksi keberadaan kontaminasi ini dalam air. Jadi mata kita, hidung, indera pembau, indera perasa kita nggak bisa mendeteksi bener nggak air ini bebas kontaminasi. Air yang terlihat jernih bisa jadi pada saat kita amati di bawah mikroskop ternyata mengandung kuman berbahaya. Nah, atau air yang tidak berbau atau tidak berasa itu bisa jadi mengandung residu pestisida atau logam berat dan itu hanya bisa dideteksi di laboratorium. Nah, bayangkan kalau kita mengkonsumsi air yang penuh kontaminasi ini setiap hari. Aduh. Nah, bayangkan dia menumpuk di dalam tubuh kita. Aduh, aku bener-bener nggak kepikiran soal ngecek sumber air di rumah deh, apalagi buat masak. Aku mikirnya kalau misalkan udah direbus ya udah pasti aman gitu. Maksudnya kelihatannya jernih, nggak berbau, kayaknya tuh udah rebus aman gitu. Ternyata enggak ya Mbak ya? Enggak. Jadi
Merebus itu merupakan salah satu proses pengolahan air dan prosesnya harus benar. Jadi pada saat kita merebus, air harus benar-benar panas sampai dengan mendidih selama 3-5 menit. Kalau dia tidak sampai mendidih, maka bakterinya tidak akan mati. Seperti itu. Nah, yang perlu diingat juga, tahu nggak bahwa merebus air tidak bisa menghilangkan kandungan cemaran kimia dalam air. Oh, jadi nggak langsung bersih gitu Nggak ya? bisa. Jadi cemaran kimia dia akan tetap berada dalam air, contohnya logam berat, residu pestisida, dia akan stay di dalam air. Nah, makanya penting buat kita untuk memilih air yang terlindungi dari cemaran-cemaran ini sejak dari sumbernya. Karena air yang kualitasnya baik sejak dari sumbernya tidak memerlukan proses berlebihan sehingga kandungan mineral alaminya tetap terjaga. Sebaliknya, air yang diambil dari sumber air yang kualitasnya buruk harus mengalami proses yang berlebihan seperti misalnya filtrasi atau disinfeksi yang berlapis-lapis. Akibatnya kandungan mineralnya menjadi terganggu bahkan mungkin hilang. Oh, jadi kandungan mineral alami pada air itu justru bukti bahwa kualitas sumber airnya bagus ya, Mbak. Jadi gimana sih, Mbak, tipsnya untuk ngecek kualitas air di rumah kita? Simple kok, yang penting kita perhatikan 2 hal. Yang pertama, pastikan airnya diambil dari sumber air yang terlindungi dari berbagai cemaran. Yang kedua, pastikan proses pengolahannya efektif dan melindungi kebersihan serta keamanan air. Jangan sampai ada kontaminasi dari peralatan, manusia, atau kemasan yang bisa masuk ke dalam air. Kalau airnya menggunakan kemasan galon, proses pencuciannya harus higienis dan juga sesuai dengan standar keamanan pangan. Emang iya ya, kita harus hati-hati kalau soal memilih air untuk konsumsi keluarga nih khususnya ya. Karena kalau aku dan juga Sarwenda nih mengandalkan Aqua banget. Soalnya sumber airnya jelas dan juga terlindungi ya. Betul kan Mbak Irta? Bener banget. Pas dong. Nah, jadi di Onsu perlu tahu nih, Ya. kalau Aqua menyeleksi sumber airnya secara ketat. Jadi nggak hanya sekedar diambil dari air pegunungan, tapi hanya diambil dari akuifer tanah dalam yang kualitasnya terjamin konsistensinya. Seperti itu. Nah, Aqua juga punya cara spesial untuk melestarikan ekosistem di sekitar sumber airnya, yaitu dengan menanam lebih dari 2,5 juta pohon dan melestarikan 1.500 jenis flora dan fauna di sekitarnya. Jadi dengan menjaga lingkungan sumber airnya, maka kualitas airnya terjamin. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kandungan mineral alamnya juga terjaga sejak dari sumber sampai siap kita konsumsi. Wow, berarti artinya Aqua itu melindungi kualitas air mulai dari awal banget ya. Wah, kalau kayak gitu proses pengolahannya gimana tuh Mbak? Nah, Aqua diproses melalui sistem terintegrasi menyeluruh dan otomatis untuk memastikan kualitasnya selalu terjamin konsisten. Proses pencucian galon dan pengisian air ke dalam kemasan Aqua dilakukan tanpa tersentuh tangan manusia untuk memastikan produk kita aman dari kontaminasi. Dan untuk menjamin kualitasnya, produk Aqua telah melalui lebih dari 400 cek kualitas. Nah, hari gini banyak banget kan hal yang harus kita pikirin tiap harinya. Dengan memilih Aqua, kita nggak usah khawatir lagi. Mau diminum langsung, mau buat bikin susu, mau buat masak, bikin kopi, atau bikin blend sugar. Nah, ini Aqua aman, terjamin kualitasnya. Nah, serahkan soal hidrasi keluarga lewat pilihan air minum yang tepat, yaitu Aqua. Jadi kita bisa fokus mikirin hal-hal lain. Bener nggak? Bener banget tuh Mbak. Kadang-kadang kita nih ya suka demi ngirit, yang nggak seberapa ujung-ujungnya malah akhirnya jadi repot kan. Bahkan kita nggak lupa untuk mikirin efeknya. Apalagi efek kesehatan keluarga itu penting banget dan itu yang sering kita lupakan nih. Padahal kan buat kesehatan keluarga kan juga jangan ada kompromi. Setuju ya? Nah, jadi makin pede ya Yang ya sama pilihan kita. Aqua. Nah, gimana Fitra? Udah jelas belum kenapa harus pilih sumber air yang berkualitas? Tapi bener deh, ini obrolan hari ini tuh bener-bener membuka cakrawala sama mata batin aku. Karena ternyata teliti bahan-bahan masakan aja tuh nggak cukup. Maksudnya selama ini kita kan nggak terlalu mikirin banget air gitu kan. Kayak udahlah dimasak juga aman. Tapi ternyata kita harus juga menggunakan air yang tepat. Ini pulang dari sini aku kayaknya langsung mampir toko dulu deh beli Aqua galon buat ganti stok air di rumah. Betul. Kayaknya langsung daripada harus nyuci galon. Tes dulu 400 kali. Cuci galon nggak boleh pakai tangan kayak confused.
Tapi ngomong-ngomong ya, dulu aku juga begitu, sering banget bingung pilih yang terbaik untuk keluarga. Aku pikir semua air minum itu sama aja. Selama airnya terlihat jernih dan gak berasa aneh-aneh gitu, sudah pasti kayaknya aman deh. Tapi ternyata belum tentu. Setiap hari kita harus minum air 2 liter kan ya Mbak? Ngeri banget kalau misalnya segitu banyak air yang masuk ke tubuh kita bukan dari kualitas yang terbaik. Apalagi kalau misalnya malah mengandung kuman atau bahan yang berbahaya. Aduh, mulai sekarang lebih baik kita serahkan aja nih ke ahlinya air mineral berkualitas. Ya Aqua. Benar itu Wen, tahu nggak sekitar 60-70% tubuh kita ini sebenarnya tersusun atas air loh. Jadi pastikan kita penuhi kebutuhan air tubuh kita dengan air mineral yang terlindungi. Bener banget, seperti Aqua dengan 3 perlindungannya. Untung aku selalu pastikan keluargaku minum Aqua yang sudah terjamin kualitasnya. Mantap, kalau kayak gitu terima kasih banyak Mbak Rita. Terima kasih. Terima kasih Mbak juga Rita. Fitrop, kita udah datang ke sini. Sama-sama, kita juga yang seneng bisa dapat banyak informasi juga dari Mbak Erita. Aku seneng banget. Sama-sama Kak Ruben, Kak Wenda, Kak Fitrop, moga-moga informasinya bermanfaat ya. Bermanfaat banget. Sibuk banget. Mana ada waktu nyuci-nyuci galon, tes-tes sampai 400 kali. Betul. Thank you Ayah. Iya, aku juga ayah, thank you. Iya. Ayah bunda, aku bunda menjaga-jaga. Tadi jajanannya enak banget, terus kata tim Donsu terima kasih buat Tapi juga aku juga udah siapin, ini ada oleh-oleh. Jangan repot-repot. Mana. Iya, Tante Zera. Tuh. Ini aku udah bawain buat seru-seruan nanti. Tania sama Onyo juga bisa melukis. Kan sama kan kayak ayah, hobinya melukis klasik. Nih, tuh. Thank you Auntie. Iya, sama. Wow. Lihat kan, made in Eropa. Tuh aku juga baru lihat sih. Gitu. Ya nanti bisa dipakai ngelukis-lukis ya. Oke. Ini baru lihat, ini Anti udah persiapkan dari kamu lahir, Anti tuh udah tahu nanti mau datang nengokin kamu bawain ya. Iya dong. Tuh ini nanti cat lukisnya juga. Wow, lengkap. Terima kasih Anti. Sama-sama. Oke, Auntie, ini sekarang Onyo sama Cici ngelukis dulu di dalam ya. Oke. Terima kasih Auntie. Sama-sama, sayang. Wah, ini seru banget ya hari ini Mbak Erita dan juga Fitrop udah berkunjung ke rumahnya Donsu, berbagi informasi sama semua penonton Donsu yang lagi pada nonton saat ini. Terus thank you loh, udah bawain hadiah buat anak-anak. Ya, kurang tapi kurang ya. Coba dicek deh, pakai kursus dolar. Oh, kursusnya dolar. Jangan dicek, malu nanti kesannya kayak Iya, kesannya sombong gitu ya. Iya. Yang nggak usah dicek lah, ya upload aja ya gitu kan ya. Iya boleh, jangan lupa tag terus udah gitu swipe up. Oh. Nah Donsu, beginilah cara aku dan suami aku nggak cuma buat nyenengin anak-anak, tetapi juga nyenengin tim Donsu dan juga tentunya nggak sembarangan untuk memilih asupan yang terbaik untuk keluarga dan tim aku. Karena kan tim Donsu udah kita anggap seperti keluarga juga. Kalian jangan lupa ya, pilih yang terbaik untuk orang-orang yang kalian sayang. Oke Donsu, kalau kayak gitu terima kasih sudah menyaksikan dari awal. Semoga apa yang tadi sudah kita berikan ya, informasi yang sudah kita berikan bisa tersampaikan dan dilakukan dengan baik untuk keluarga ya. Karena kita harus juga peduli tidak hanya untuk kita tapi juga untuk sekeliling kita yang kita sayangi ya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye. Oke, ini sekarang kita mau melukis. Emang dari siapa, Ci? Tadi dapat dari siapa? Anti. Oke, ini Mina. Ada penyanyi. Aku sehari cek. Oh, dia minta warna biru semuanya. Bagus ya, Nia? Kok dihabisin? Masih ada. Nia juga banyak tuh, yuk. Mana? Kanvasnya Nia mana? Oh, ini lumayan.
Itu di belakang Nia, di samping Nia. Mana ya pena? Itu? Pena mana ya? Mana? Itu samping dia. Nah, tuh. Itu untuk menggambar. Ini nih. Mana? Mana? Onyo minta pena dong. Oke. Lihat dong Suski. Nia lihat. Nia gambar awan. Mana coba lihat awannya? Wow. Ayo Ci, kita buruan ngegambar Ci. Nia kok iseng? Punya Nia mana awannya? Atau selannya. Cici, kita sharing kan Ci? Tuh, sharing. Ci, warna pelangi itu dari warna apa ya? Dari hujan kayak. Enggak, dari warna pelangi itu warna ini kan? Warna Nggak tahu. Dari merah warna pokoknya. biru. Merah, kuning, hijau. Dari biru dulu ya? Dari bawah dulu. Iya, bawa dulu. Nah, Cici mau campur. Punya Onyo udah jadi. Wow. Jadi ini adalah awan birunya. Ini ada pohon, ada daun-daun hijau, bunga-bunga kuning, ini ada pelangi. Wow, kayak taman ya jadinya ya. Berarti Onyo tinggal tungguin punya Cici. Oke deh. Oke, gambar Onyo sama Cici Tania udah jadi. Kira-kira siapa yang paling bagus? Komen di kolom komentar di bawah. Oke?